Di sini saya akan mengidentifikasi artikel yang berjudul Cash is no longer king in time of COVID-19. Baiklah, sebelum mengidentifikasi topik dan ide pokok di paragraf 1 dan 2, saya akan menjelaskan apa itu topik dan ide pokok. Topik adalah inti utama dari seluruh tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Contohnya misalkan tentang memasak, berenang, dan melukis. Yang selanjutnya yaitu ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan. Baiklah, saya akan mengidentifikasi paragraf 1. Topik yang dibahas pada paragraf 1 yaitu COVID-19. Ide pokok dalam pembahasannya yaitu COVID-19 telah mengubah perilaku kita secara mendasar dalam hitungan minggu. Selain itu, kami telah beralih ke kerja jarak jauh, belanja online, dan mencoba keterampilan kuliner di rumah. Selain itu, saat kita melakukan perjalanan keluar, kita diwajibkan untuk menjaga jarak, membersihkan tangan kita, dan membatasi kontak manusia, termasuk saat membayar, dan untuk metode pembayarannya yang mereka gunakan untuk pembelian di supermarket terkait adanya COVID-19 yaitu menyediakan pembayaran utama seperti Mastercard, Visa, Pos Finansial, dan American Express guna untuk mengurangi transaksi secara tunai. Intisari dari paragraf 1 yaitu COVID-19 telah mengubah kebiasaan atau perilaku kita secara mendasar dan mewajibkan untuk selalu menjaga jarak dan selalu hidup bersih serta mengurangi pembayaran secara tunai dan beralih ke pembayaran secara digital. Baiklah, yang selanjutnya yaitu saya akan mengidentifikasi paragraf 2. Topik yang dibahas pada paragraf 2 yaitu pembayaran. Ide pokok dalam pembahasan, meskipun smartphone tidak mungkin menggantikan pembayaran tunai selama beberapa tahun ke depan, peralihan ke pembayaran seluler pasti akan mendapatkan momentum untuk pembayaran pada saat COVID-19. Dan kami melihat banyak orang menggunakan pembayaran digital dan near sentuh. Lebih dari sepertiga respon telah meningkatkan jumlah pembayaran digital atau pembayaran near sentuh dengan kartu debit di supermarket. Intisari dari paragraf 2 yaitu pembayaran menggunakan smartphone, pembayaran secara digital, dan near sentuh mengalami peningkatan selama adanya COVID-19. Selain itu, pembayaran menggunakan smartphone lebih aman daripada pembayaran secara tunai. Selain itu, di dalam tabel juga dijelaskan bahwa persentase pembayaran secara digital meningkat dan persentase pembayaran secara tunai menurun. And today I'm gonna presentation, and the presentation discuss about topics, main idea, and main point. The title of presentation is Cash No Longer King in Time of COVID-19. Let's move to the topics. The topic is variety payment methods, and main idea of paragraph 3 is have a lot variety payment methods and benefit from variety payment methods. In time of COVID-19, people prefer payment via smartphone, debit, credit, or online payment rather than cash payment. Main point of paragraph 3. In time of COVID-19, from generation perspective, people can choose option payments. Have a variety payment methods which are payment via smartphone, visit to kiosks, debit card, and credit card.
Older generations are reticent to try something new or don't see the need to adopt new payment methods. With only 1% paying with via smartphone for the first time, for example. Need further study. Of the youngest generation survey, 7% try mobile payments. Let's move on to paragraph 4. Main idea of paragraph 4. Digital payment e-commerce launch to avoid unnecessary human contact, which only grow in the aftermath because much is still unknown about COVID-19. Anticipating solutions so as not to catch a virus. And main point of paragraph 4 is digital payments and e-commerce launched in China in response to the COVID-19 epidemic to avoid unnecessary human contact. The US and South Korea have been clearing banknotes by methods such as ultraviolet light and high temperatures to anticipate COVID-19 virus. The advantage of digital and mobile payments will survive the crisis, and we will see an increase of digital payment adopters and converts. Given the challenge facing retailers, providing customers with more options to complete purchase would be in the best interest for business. Sebelum saya menjawab pertanyaan di paragraf 5 and paragraph 6, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari topik dan my ideal. Yang pertama itu topik. Topik adalah subjek pembicara secara umum dari sebuah teks atau paragraf. Sedangkan my ideal itu berupa kalimat lengkap yang berisi bagian dari topik pembicaraan. Paragraph 5, topic regarding the development of information technology, the my ideal of COVID-19 enhanced e-commerce technology and website of rigor. Intisari dari paragraf 5 di mana COVID-19 telah mendorong sejumlah merek dan pengecaran tradisional untuk meningkatkan penawaran e-commerce, teknologi, dan keramahan penggunaan situs web mereka untuk menanggapi peningkatan belanja online, membuat hidup pelanggan lebih mudah, tidak berhenti di keranjang belanja virtual. Pengecaran akan lebih mungkin untuk mendapatkan bisnis pelanggan dan fresh, dengan memberi mereka berbagai macam metode pembayaran, penagihan isi otomatis dan rincian pengiriman, dan pembelian sekali klik dengan satu sentuhan sidik jari atau dengan pengenalan wajah, menumbuhkan niat baik pelanggan melalui pengalaman berbelanja yang cepat dan mulus, baik di dalam toko maupun online, pada akhirnya akan berbayar dalam bentuk loyalitas dan pembelian berulang. Paragraph 6, topic regarding economies, my ideal dependent of cash. Intisari dari paragraf 6 di mana COVID-19 telah mewajibkan orang untuk lebih menyukai kartu daripada uang tunai. Itu juga menyorot ketergantungan kita pada uang tunai. Itulah sebabnya kami tidak mungkin meninggalkan uang kertas dalam waktu dekat. Tidak semua orang nyaman dengan gagasan masyarakat tanpa uang tunai, terutama yang lebih konservatif Swiss. Dalam hal perlindungan data, uang tunai dapat diandalkan dan tidak dapat diretas. Metafora penyimpanan uang tunai di bawah kasur untuk melindungi diri Anda dari kerugian finansial lebih akut ketika menghadapi krisis dan ketidakpastian ekonomi. The main idea of paragraph 7. Electronic payments aren't secure, especially payment apps on phones. And the main ideas of paragraph 8. Over 15% Swiss people still pay for purchase than repayments. 4,000 Swiss have implemented microchip in their arm.
And the main points of the article: digital wallets are more safer than electronic payment because they had biometric authentication. Electronic payment aren't secure, especially payment apps on phones, because they can be hacked. Data management and securities of e-wallets and another contactless payment must be closed and fixed. Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.